Selamat sore teman-teman trader semuanya ya. Tampaknya hari ini IHSG cukup menggunakan dan terjadi pantulan yang cukup signifikan ya. Sehingga resisten yang sebelumnya saya perkirakan di 6043 ini bakal menjadi penahan dan membuat IHSG turun lagi, ternyata ditembus ya. Jadi saya hapus dan skenario ini nggak berhasil. Namun demikian, IHSG saat ini masih berada di dalam zona resisten ya, zona supply area, di mana terjadi banyak supply barang ya, yang disebut sell zone ya, dan dia sekarang pas berada di ujung dari MA20. Nah, jadi ada kemungkinan akan terjadi koreksi dalam beberapa waktu mendatang, kecuali apabila ada momentum yang volumenya tinggi besok untuk menembus MA20 ini, seperti yang terjadi pada hari ini, dia menembus resisten ya. Jadi sentimen yang terjadi untuk hari pembuka minggu ini cukup baik ya. Jadi lumayan, tadi banyak saham yang naik juga dan profit. Hal ini tentu tidak lepas dari faktor pengaruh regional, saham-saham regional Asia Tenggara ya, Amerika gitu. Seperti yang Anda lihat, saham-saham regional ini selalu saya bahas dan selalu mirip-mirip kan. Kalau regional naik, IHSG naik. IHSG turun, itu dilihat oh ternyata regionalnya juga turun ya kan. Jadi itu pentingnya adalah saham-saham yang menjadi teman-teman kita, yaitu misalnya Hang Seng, terus ada SGX ya kan, ada China, ada bursa Malaysia. Itu penting sekali untuk kita amati juga. Jadi hari ini Hang Seng dibuka lumayan positif ya, walaupun dia kecil, dan itu ya lumayan lah memberikan ya, memang ada sentimen yang sedikit positif. Namun kita tidak tahu apakah dia akan naik seberapa hari ini ya, karena masih pendek juga. Itu sebabnya saya bilang besok hati-hati, bisa terjadi reversal, apalagi karena ini apa ya, IHSG tadi kita lihat berada di resisten dan di resisten MA20 juga kan. Jadi ada baiknya kita jangan terlalu overconfidence dulu, hanya memilih saham-saham yang benar-benar sesuai dengan setup kita, dan itu pun jangan terlalu banyak ya, karena berita tentang tapering dan lain-lain dari The Fed itu masih belum selesai. China juga naik dan membentuk doji ya, tadi sempat naik lumayan tinggi dan sekarang futuresnya jalan masih doji. Kemudian saham Eropa hari ini juga lumayan mengalami kenaikan ya. Jadi habis ya, ini mirip dua pin bar tapi nggak sempurna, walaupun kakinya udah jebol, tapi dia mandul di MA50 dan naik. Hari ini masih berusaha naik walaupun agak berat, karena setelah opening market nggak lama dia dibanting turun, dan ini masih ada upaya untuk naik, tapi kelihatannya nggak gitu kuat. Hati-hati, makanya saya bilang ada kemungkinan secara sentimen itu aura negatifnya itu masih ada, so be careful. Itu sekilas dari Asia dan Eropa. Kalau kita mau lihat futuresnya S&P sih, kalau cashnya belum buka ya, futuresnya juga naik ya. Moga-moga aja nanti malam ada kelanjutan kenaikan, karena saat ini juga sebenarnya S&P US ini juga berada di area resisten. So kita lihat aja bagaimana nanti pembukaan market Amerika pukul 8:30 malam waktu Indonesia Barat. Apakah nanti turun atau naik ya, itu juga akan memberi pengaruh tersendiri buat IHSG. Kita akan bahas bagaimana saham-saham yang kita persiapkan untuk hari ini tanggal 23 Agustus tadi ya, bagaimana performanya. Saya kira cukup baik, beberapa ada yang profit. DMMX juga masih positif dan naik sedikit, berarti cuan ya. Kalau Anda sudah ambil persentase yang tinggi, dia Anda sudah cuan. Bagi Anda yang hold, silakan Anda masih bisa hold. Kemudian BBNI saya lihat tadi masih pullback,
tapi overall masih dalam zona pullback yang sehat ya, dia masih on the way ke arah atas ini. Moga-moga ya dia walaupun lambat mungkin naik turun tapi lama-lama nyampe. Memang BPN agak lemot ya. BMSR ini naiknya kayaknya lumayan tadi. Nah, lumayan kenceng ya. Jadi kemudian dibanting turun lagi, hati-hati kemungkinan besok terjadi reversal. Bagi Anda yang belum dapat ordernya tadi, mungkin karena Anda nunggu di bawah, nggak apa-apa, tunggu aja di zona-zona yang sudah kita rencanakan. Jadi yang profit hari ini mungkin bagi yang sudah punya sebelumnya atau yang belajarkan langsung. Dan kalau Anda lihat hampir tepat ya dengan resisten-resisten yang kita gambar, dan dekat zona resisten ini dia langsung respon turun ya. Jadi kurang lebih kalau kita menguasai price action itu bisa menengarai area-area dengan lebih presisi, walaupun nggak selalu 100% presisi kayak Robinhood gitu ya, tapi ya kurang lebih gitu, ada toleransi dan itu sudah bagus sekali. Kemudian ada SKRN. Bagaimana tadi SKRN? Nah, ini masih pullback di daerah bentik-bentik. Baru aja tadi pagi kita gambarnya dan sekarang pick up ordernya sudah diambil, dan harusnya sih Anda sudah profit beberapa persen. Jadi Anda sudah profit, dan bila Anda mau hold sesuai dengan skenario yang tadi pagi saya share, silahkan Anda boleh hold. PMMP juga masih pullback di area. Nah, masih pullback kan di area yang kita gambar di garis hitam, dan kemudian kayaknya dia akan lanjut ini karena momentumnya lumayan kuat. Mungkin dia besok nobel sini daerah kotak hijau dan garis hitam, kemudian baru dia akan lanjut naik ke atas. Overall masih dalam skenario dan Anda boleh pasang stop loss Anda di 450-an. Moga-moga terjadi pullback yang sehat, nggak sampai terjadi penjebolan supportnya, karena overall ini masih berada dalam fase uptrend. Itu PMMP. Kemudian ada INTP juga, ini naik sedikit lumayan ya. Kalau saham big caps naik sedikit gini udah oke banget, dan Anda sudah punya alasan yang cukup untuk take profit. Tapi bila Anda mau hold, Anda masih bisa hold dengan stop loss di 10.725, atau seperti yang saya jelaskan tadi pagi di skenario yang tadi pagi ya. Dan bagi Anda yang masih mau nunggu, nggak apa-apa, Anda biarin aja ordernya di kotak hijau ini, siapa tahu nanti juga bisa dibawa turun. Tapi sepertinya sih dia akan lanjut naik, dan mungkin dia akan manfaatin area support 11.225 ini untuk mantul lagi. Saya kira gitu ya, karena ini pola yang bentuknya mirip N gini. Ya ini udah saya gambar ya. Jadi polanya ini membentuk higher low, dan kemungkinan kalau sudah break dari resisten ini ya kemungkinan lanjut ya. Jadi mungkin nggak turun sejauh ini. Kalaupun turun palingan ya di garis biru ini ya. Ini semula kan support resisten ini yang sekarang menjadi support ya. Jadi Anda bisa nunggu di area ini juga. Oke, itu INTP. Kemudian ada SMGR, mirip dengan INTP ya. Saya tidak bahas karena mirip. Anda bisa nunggu, ya udahlah bahas sedikit lah. Ya ini sama, jadi Anda bisa nunggu di sekitar, tampaknya itu menjadi support yang kuat ya. Anda cari bid yang tebal di bintik-bintik ini, dan kemudian Anda boleh masuk dengan stop loss di 9175 atau maksimal di 8875. Kemudian ada Kren dan Friend, dua-duanya naik ya. Selamat bagi Anda yang sudah ikut, walaupun pelan-pelan naiknya tadi pagi ya. Ini di garis hitam ini kan yang saya gambar, mungkin langsung naik, ternyata benar langsung naik. Atau Anda nawar sedikit di dekat garis hitam ini dan Anda dapat dan langsung naik, lumayan, mungkin tadi sekitar 10%-an kayaknya dapat. Selamat bagi Anda sudah cuan, dan juga saham Friend ini juga cuan hari ini walaupun nggak terlalu banyak banget, lumayan ya, sekitar 4% atau 5% dapat, dan kayaknya besok masih ada potensi berlanjut ya, karena dia cakep banget ini mantulnya dari area trendline sekaligus support sekaligus area demand ya. Anda bisa hold dan Anda bisa pasang stop lossnya dan target sesuai dengan planning tadi pagi. Anda lihat lagi videonya. Baiklah, kita akan ke saham-saham besok.
ke trading plan besok kita mulai dari MEDC. MEDC hari ini naik cukup signifikan ya, tiba-tiba breakout ya, kita juga nggak tahu, kadang-kadang memang tahu-tahu aja muncul gitu ya di ini apa, di top gainer, dan ternyata dia sebenarnya sudah sempat menjebol support juga tapi tiba-tiba naik. Ini udah ditunggu lama lumayan, dan hari ini break significant resistance satu, kemudian juga dia break lagi satu ya. Jadi bagi Anda yang belum punya dan Anda mau masuk, ini saya kira ada potensi yang baik karena dia sudah break moving average 20. Jadi ada 3 kemungkinan yang saya lihat ya. Mungkin sekali dia akan mantul di support 498. Kalau ini agak terlalu dekat ya, kalau Anda mau masuk kecil aja, yang paling kecil di sekitar 512 paling kecil, kemudian yang lebih gede di 498, yang paling gede Anda boleh nunggu di 452. Stop lossnya maksimal di 420 ya. Jadi itu memang resikonya kejar yang paling atas harus paling kecil, tapi kalau Anda sabar, alangkah baiknya Anda nunggu mungkin di tengah-tengah candle ini dekat-dekat MA20, atau lebih sabar lagi Anda bisa nunggu di 462 sampai dekat kota hijau ini 458. Jadi stop lossnya nggak gede-gede banget dan tidak bikin keringat dingin gitu ya. Tapi ya memang kelemahannya bila ternyata MEDC besok langsung fly ya Anda nggak dapat gitu. Jadi semua strategi ada plus minusnya. Kalau saya lebih seneng nunggu ya. Saya pullback trader, pasif trader, jadi nggak terlalu agresif ya. Jadi mungkin kalau banyak juga trader dan guru-guru yang lain membahas breakout, habis gitu ngejar saham-saham yang udah naik tinggi-tinggi dan masih terus terbang naik ke atas, itu saya nggak bisa, bukan spesialisasi saya. Jadi saya lebih senang nunggu. Kalau misalnya saya ngejar yang gede-gede gitu, mungkin saya masuk kecil aja, dan kalau nggak dapet ya saya ikhlas. Jadi saya memang stylenya bukan ngejar yang sampai tower bang nggak karu-karuan gitu, habis gitu dipuanting turun gitu. It's not me. Jadi kayak saya ya, saya lebih baik nunggu kayak pemain bola voli. Jadi bolanya turun baru saya hajar. Oke, ya itu seperti alirannya ini ya, si pengajar psikologi trading yang cukup terkenal ya. Nanti kapan-kapan saya ulas. Kemudian ada selain MEDC ada Pegas. Pegas hari ini lumayan karena dia kelihatannya notok sama ini resisten. Jadi dia melawan dengan keras, jeder gitu, dan agak broke sedikit ya, agak break sedikit. Saya kira ya untuk Pegas ini bolak-balik masih PHP ya. Jadi menurut saya Anda kalau memang mau masuk jangan gede-gede dulu, karena saya melihatnya dia masih belum benar-benar exit dari zona sideways-nya. Walaupun kelihatannya ini hentakannya lumayan, volumenya lumayan, kapan hari juga gitu, tapi turun lagi. So bagi saya lebih baik kalau Anda mau koleksi ya, karena mungkin menjelang akhir tahun nanti akan ada window dressing lah dan seterusnya. Ya jangan besar-besar ya, jangan besar-besar dulu, tunggu dia sampai break secara meyakinkan dan kemudian membentuk higher low ya, baru Anda masuk. Seperti apa itu Pak higher low ya, saya bolak-balik jelasin. Jadi ini adalah low. Kalau dia misalnya break, kemudian besok dia break satu lagi ini, kemudian dia membentuk kaki di bawah yang lebih tinggi dari lingkaran yang di bawah ini, itu baru merupakan konfirmasi yang lebih mantap bahwa mungkin Pegas akan memulai perjalanannya untuk naik cukup tinggi sampai ke MA200 ini minimal. So kalau saya lebih baik menunggu aja karena dia udah beberapa kali PHP. Saya juga ada masuk dan masih kecantol tapi sedikit, karena memang ya nggak apa-apa kecantolnya, karena kita memang beli di harga yang bawah sekali, saya kira nggak masalah, dan ini juga perusahaan yang bagus. Namun apapun itu kita sebaiknya tetap tunggu. Kalau misalnya mau nge-hold swing jangka panjang,
tunggu sampai dia membentuk higher low ya. Tapi kalau Anda mau ikut koleksi di sini mumpung lagi murah, lagi sideways, ya itu sah saja. Stop lossnya maksimal di 945, atau kalau Anda nggak mau stop loss dan Anda mau koleksi, ya Anda harus sabar untuk saham ini, mungkin saja nanti masih turun-turun lagi atau masih di bawah sideways lagi. Itu untuk Pegas, overall masih bagus lah ya. Kemudian ada Good. Good ini juga beberapa kali saya lihat PHP ya, tapi ya siapa tahu besok adalah waktunya dia untuk breakout, karena sekali once again dia breakout dari resisten bintik-bintik ini. Saya gambarkan hari panah di sini ternyata nggak terjadi dan dibanting turun ya, kena stop loss. Dan ini kesempatan lagi ya, 1, 2, ketiga ya, moga-moga aja. Moga-moga kali ini nggak PHP. Kalau Anda mau masuk, Anda stop lossnya di 366 atau maksimal di 356. Ya menurut saya ada potensi karena bentuknya W begini, dan ini udah break sedikit. Volumenya juga paling gede dari antara ya kira-kira 15 harian yang lalu, 10 harian yang lalu dia paling gede, sekarang break gitu ya, mungkin aja akan terbang. Dan lagi ini MMA 20 nya kelihatannya akan mantul dari MA 50. So Anda boleh consider untuk masuk dan koleksi, tapi ya sabar karena ini mirip kayak PNBS gitu ya, saham lemot. Jadi ya so overall masih dalam fase uptrend. Boleh lah Anda koleksi ya, cuman jangan expect instant profit ya, karena ini bukan gorengan yang terlalu renyah ya. Ya, tapi tampaknya ada percepatan tren. Jadi Anda bolehlah untuk koleksi, namun Anda sedikit sabar. Itu Good. Kemudian ada SMRA. Juga hari ini terjadi break dari resisten. Walaupun nggak terlalu meyakinkan banget, tapi lumayan, dari polanya terlihat lumayan. Saya cukup seneng. Hari ini udah break sedikit ya dari resisten yang garis merah yang saya gambar ini. Resisten apa itu Pak? Ya ini adalah resisten candle sebelumnya. Candle sebelumnya, previous candle itu juga resisten. Dan kalau Anda lihat di sini, ya ini sekaligus saya ajari sedikit. Ya, ini adalah area yang disentuh oleh harga 1, 2, 3, 4, dekat-dekat lah ya. Terus ini 5. Jadi ini itu area yang seperti itulah yang disebut dengan support atau resisten. Ya, dan ini udah di break dua-duanya. Dan saya boleh bilang ini juga break dari MA20 dengan bullish engulfing, dan juga MA50 nya udah break, dan trendline kuning ini break juga. Jadi ada 3 konfirmasi, saya kira itu lebih dari cukup untuk Anda diizinkan ngambil posisi di garis-garis merah ini, kira-kira 805an dengan stop loss maksimal di 760 atau 745 ya. Fully terang Anda besok di pick up. Hati-hati, mungkin saja terjadi pullback, karena itu saya lebih senang nunggu. Karena apa? Dia juga dekat sama MA 200 ini, takutnya nanti dia kesentuh ini dia turun dulu gitu loh. Jadi lebih baik nunggu. Kalau Anda mau masuk ke atas, masuknya kecil dulu ya. Jadi kemudian Anda punya kesempatan untuk nunggu dengan yang porsi yang lebih besar itu di bawahnya. Jadi ini juga area yang menarik untuk Anda nunggu orderan di biru-biru ini ya. Jadi untuk SMRA Anda bisa pantau. Kemudian ada Zebra ini juga lumayan unik, dan kelihatannya dia membentuk segitiga dan mulai break atas, tapi agak hari ini belum begitu sukses dan false. Tapi kalau Anda mau nunggu, ini resikonya kecil, jadi Anda bisa buy, kemudian stop lossnya di 1070 atau maksimal di 1000 atau bawahnya 1000 lah. Atau Anda kalau sabar Anda boleh nunggu di bawah nih, di area sideways ini. Tapi kalau harga sampai sini ya itu berarti bentuk segitiganya sudah fail ya, sudah gagal. Ya mungkin 990 ini juga boleh jadi area yang menarik untuk ditunggu. Kemudian kotak hijau ini juga bisa, tapi kayaknya nggak nyampe situ. Jadi Anda boleh aja masuk ya. Hopefully dalam beberapa saat lagi dia akan break, dan dengan stop loss seperti yang saya jelaskan tadi.
Moga-moga symmetrical triangle-nya ini jadi sukses, dan kalau misalnya jadi ya dia bisa akan naik tinggi banget ya. Itu kemudian ada agro. Agro juga mantul dari MA 50, mantul persis dari MA 50. Jadi MA 20, 50, 200 itu manjur ya. Triple MA ini saya menyebutnya Triwira MA. Itu nama karangan saya sendiri. Lumayan sakti ya, jadi lumayan membantu banyak untuk mengkonfirmasi ya, bukan kita andalkan 100% tapi mengkonfirmasi area di mana harga bakal mantul atau menunjukkan apakah kita cocok untuk masuk apa enggak. Itu lumayan signifikan bantuannya. Anda bisa hold ya, ini juga pas banget dari area demand yang saya gambar. Saya juga pernah gambar garis hitam ini di sini dan ternyata benar-benar mantul persis di sini kan, sejajar kalau Anda lihat, walaupun mantulnya nggak langsung saat itu. Tapi sooner or later area yang kuat yang kita tengarai dengan benar itu pasti suatu saat akan diparani atau didatangi oleh harga. Jadi Anda pasang aja jebakan harga itu di area-area yang sudah pernah saya rekom atau area-area support yang kuat ya, tentunya dengan stop loss. Itu biasanya cukup ampuh, cukup efektif. Tiba-tiba kena gitu ya. Ini kan jangannya masih nunggu berapa minggu ini baru kena lagi gitu kan. Jadi selamat bagi Anda sudah nunggu ini, tentu Anda sudah profit mungkin 10%-an ada ya. Hopefully dalam waktu-waktu dekat akan terjadi lagi kenaikan harga dan mereka berlanjut naik ke atas ya. Itu agro. Kemudian ada keras ini kalau naik biasanya saham-saham pengikutnya itu akan ikut juga. Keras ini juga beberapa kali PHP, hati-hati. Jadi naik terus turun lama, naik turun lama lagi. Ini boleh kali ini naiknya serius ya. Jadi bagi Anda yang mau masuk, jangan lupa pasang stop lossnya di bawah kotak hijau ini 470 atau di 482, karena kondisinya hari ini naik lagi di MA 20 dan sedikit sempat mendobrak MA 50. Jadi bagi Anda yang belum masuk, Anda boleh nunggu. Saya prefer nunggu aja lah. Kalau model keras ini Anda bisa nunggu di 492 atau di 486. Enggak terlalu favorit ya. Jadi biasanya kalau keras naik mungkin aja biasanya GDST naik, ISSB naik. Ya kalau kita lihat sekilas ya, dia ketahan kan di support, mungkin aja naik. Saya nggak bahas ya, karena nanti kebanyakan ISWSP ya, ISSB baru mantul juga dari area demand, mungkin aja besok dia lanjut ini karena dia berada di demand area yang baru ya. Ada potensi menyusul kenaikan keras, bisa saja dia ikut naik. Kemudian baja itu biasanya ikut, belum terlalu signifikan ya, tapi mungkin mirip-mirip pola yang kecil ini. Anda boleh amati dulu, jangan langsung masuk. Kemudian ada dinar ya, dinar hari ini tiba-tiba juga naik lumayan signifikan dan dia benar-benar merespon di area demand, area yang kemarin hari saya gambar. Ini kok hilang, tapi saya ingat saya ada gambar ini karena saya punya posisi ini. Mantul persis di MA 50 di demand area, juga di area yang namanya area trendline support. Pas 3 konfirmasi dan kemudian hari ini naik cukup lumayan signifikan. Oh ya sorry, kayaknya kemarin saya itu gambarnya di demand yang atas ini, jadi ternyata jebol dan kena stop loss. Dan kemarin Jumat itu ternyata dia ke demand yang bawah baru naik. Ya biasa, dalam market pasti ada lah yang kayak gitu. So nggak apa-apa bagi Anda yang sudah nunggu di bawah ini ya, tentunya hari ini sudah profit cukup lumayan. Bagi Anda yang belum, Anda masih bisa nunggu di area pullback di dekat trendline sini, atau sebentar saya cari area yang enak kalau ada. Jadi saya kira mendingan nunggu di dekat sini deh. Mendingan nunggu di dekat sini.
ya di area 284an, karena biasanya diner ini suka banting ya. Kalau Anda mau masuk di agak atas-atas ini, saya ingatkan sekali lagi seperti biasa, cobalah untuk menawar di bid area yang agak tebal. Ya, Anda lihat di order booknya, jadi Anda lihat misalnya Anda dapat di area harga kira-kira 312 misalnya. Ini ada bid yang tebal atau 314, terus ada 300. Ya, Anda coba tawar sedikit supaya Anda besok dapat ngepernya harga untuk naik. Dan Anda boleh menunggu juga di 288 dekat kotak hijau ini dengan stop loss di bawah kotak hijau 266. Saya kira dia akan memulai untuk terbang lagi ya, jadi Anda boleh amati. MTDL ini tadi ada rekom dari kemarin ya, ada rekom dari Pak Made dari grup kita ya. Thank you Pak Made. Jadi cukup baik ya hari ini, mantul cukup signifikan dari area demandnya dan deket-deket moving average 50. Saya kira masih ada potensi untuk lanjut naik ya, tapi tentunya mungkin tidak langsung. Jadi sebaiknya Anda nunggu aja di area demand ini lagi, kotak hijau ya, sekitar 2610. Karena sebenarnya dia sekarang ini berada di area supply, cuman areanya tuh berdempetan banget gitu loh. Jadi kemungkinan butuh waktu untuk menjebol area zona ini, dan dia kena juga moving average 20 dan kejedot ya, dia masih turun lagi. Kalau prediksi saya mungkin naiknya itu nggak langsung jeder gini ya, mungkin, tapi mungkin dia akan membentuk gelombang yang nggak terlalu kenceng tapi slow but sure, lebih dia naik. Itu pandangan saya untuk MTDL. Kalaupun misalnya kenceng ya syukur-syukur, karena ini udah hampir jebol juga. Apapun itu sebaiknya Anda nunggu di sekitar 2600-an dan dengan stop loss di maksimal 2350 untuk Metro Data ini. Kemudian ada Petro ini juga bagus ya, naiknya sih nggak terlalu kencang, dan Anda lihat ini merespon lagi area garis biru yang pernah saya gambar. Jadi cukup sakti ya area MA20 dan support yang kalau kita gambarnya bener itu seneng lah rasanya ya. Jadi banyak orderan kita yang kena profit. Walaupun ya nggak selalu ya, kadang-kadang ada yang jebol juga. Kalau misalnya ada badai kayak kemarin ya, saya juga mengalami kerugian lumayan ya, tapi itulah yang namanya trading, nggak selalu profit. Tapi yang penting kita lebih banyak profitnya daripada ruginya. Dan another good news, ini kelihatannya udah mulai golden cross ya. Golden cross. Moga-moga nggak berubah jadi dead cross lagi. Dan kalau kita lihat, kalau kita gambar pelan-pelan di sini itu ada trend line. Overall dia masih dalam fase trend line yang cukup rapih ya, cukup sehat. Dan hopefully kayaknya dia sekarang berada di tengah-tengah, jadi saya boleh prediksi tuh kan, pas banget kalau kita gambarnya benar, pas banget. Itu adalah keajaiban dari price action ya. Jadi saya kira ada potensi lah dia untuk menuju garis merah ini. Kelihatannya kalau dari gaya naiknya, dia kan naiknya sebentar ya, naiknya pelan, 1 turun, 2 turun, 3 jadi turun lagi, kemudian mungkin saja naik gitu ya. Jadi mungkin agak slow tapi ya pasti gitu, terus turun lagi mungkin baru naik. Jadi saya kira ini stylenya Petro, naiknya adalah pola naik yang dengan gelombang alunan yang nggak terlalu ngejos ya, tapi pasti gitu ya. Saya kira stylenya kayak gitu. So Anda kalau style kayak gitu cocok kalau Anda nunggu pullback di bawah naik, Kalau yang kencang-kencang jepret ya nggak dapat ya. Anda harus langsung buy on breakout dengan stop loss yang cukup berani ya, itu plus minus lah
Jadi kita kapan untuk trade on breakout, kapan untuk trade on pullback, itu semua tergantung style dan tergantung kondisi marketnya seperti apa. Kemudian ada WiFi terakhir untuk besok, jangan banyak-banyak karena market masih belum terlalu stabil menurut saya. Untuk WiFi ini sebenarnya kalau Anda kapan hari nunggu di garis biru ini ya jujur aja kena stop loss kan saya nyuruhnya nunggu di kotak hijau, bawahnya kotak hijau ya tentunya sudah kena, kecuali kalau Anda terlalu jauh ya. Kalau terlalu jauh mah nggak deket sama kotak hijau ya, jadi jujur aja kena stop loss. Namun kalau kita lihat sekarang dia kelihatannya berusaha break lagi, dia punya resisten di zona kotak hijau ini dan sudah mencungul keluar. Jadi saya kira cukup alasan untuk Anda boleh masuk dengan stop loss maksimal lagi di 810 atau 835. Hopefully besok WiFi ini ada kelanjutan kenaikan karena modelnya kelihatannya persis kok mirip-mirip W gitu ya. Jadi hopefully besok atau dalam beberapa hari ke depan moga-moga dia tetap firm ya di upayanya untuk menyempurnakan pola double bottom ini. Walaupun pola double bottomnya nggak perfect banget, tapi saya kira kalau dari modelnya dia berusaha membentuk itu. Jadi kalau memang kena stop loss ya saya katakan saya kena stop loss ya, saya ngomong apa adanya. Saya nggak suka menyembunyikan apa yang sebenarnya kena cut loss tapi tidak dibahas. Yang dibahas cuma yang enak-enak aja, kemudian memberi motivator. Saya nggak suka gitu karena the real trading itu nggak seperti itu ya. Jadi Anda hati-hati, jangan gampang terbuai dengan postingan orang-orang yang selalu memposting untung terus gitu ya, yang stop loss nggak pernah dibahas ya. Jadi saya berusaha membahas serealistis mungkin karena saya juga membuat video ini salah satu tujuannya adalah untuk sharing dan untuk ya sedikit banyak, walaupun saya belum senior ya, saya juga masih dalam tahap belajar. Saya berusaha untuk mengungkapkan kenyataannya bahwa di dunia trading itu juga ada sisi gelapnya, sisi nggak enaknya. Kayak kemarin contohnya kena badai itu juga rugi ya kan. Ya saya ngomong rugi dan kemudian saya memberi analisa ya saya kurangi karena market nggak begitu kondusif. Jadi ya realistis aja lah, saya berusaha mengungkapkan dua sisi trading itu. Jadi memang trading ini memang bisa profit, tapi jangan Anda bayangkan profit terus, dan jangan Anda bayangkan seperti motivator yang selalu memberikan Lamborghini Dreams. Ya, itu saya ingatkan sekali lagi. Hal ini saya katakan ini termasuk psikologi trading, dimana saya lihat jarang sekali para pengajar yang mengungkapkan hal ini ya. Mereka ngomongnya cuma yang enak-enak aja, itu banyak sekali, apalagi yang suka pom. Saya katakan bagi Anda yang ingin profit di saham, hati-hati, jangan ikut dengan cara yang seperti itu ya. Jadi belajarlah dengan baik dan be realistis ya, be realistic. Jadi ini sebenarnya benar-benar konsepnya adalah bisnis dan investasi, bukan cara mudah untuk mencari uang ya, dan juga bukan game yang mana Anda bisa cetak cetok hari ini profit kemudian tanpa analisa dan kejelasan alasan Anda masuk dan mengharapkan profit instant. No, not that way ya. Itu ya sekedar sharing aja lah. Jadi mungkin kapan-kapan akan saya bahas lebih mendalam kalau sudah siap materinya, dan saya kira saya cukup yakin hal-hal itu adalah hal yang penting untuk diberitahukan ya. Tuh kan pas juga kan kalau Anda gambarnya benar, itu menarik sekali ya. Price action ini sungguh merupakan ilmu yang sangat menyenangkan. Jadi mungkin saja ini WiFi juga akan kejedok di sini dulu ya. So Anda boleh perhatikan, mungkin resisten pertama adalah 1100 atau 1060-an. So sampai di sini dulu untuk pembahasan trading plan saham 24 Agustus 2021. Semoga apa yang saya sampaikan boleh bermanfaat bagi Anda. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau hal-hal yang mungkin dirasa kok kurang sesuai harapan ya. Apapun itu saya berusaha selalu menyampaikan yang terbaik, dan hal ini juga merupakan
trading plan buat saya juga ya. Jadi moga-moga besok kita boleh dikaruniai rezeki yang melimpah, dan marilah kita mempersiapkan juga sebaik-baiknya. Sampai di sini dulu dan sampai jumpa di episode berikutnya. Salam profit.